saya pun kalau yang seperti itu saya nggak mau jawab tuh pertanyaan-pertanyaan begitu. Saya cuma cukupkan wallahu taala alam. Allah yang lebih tahu dengan keadaannya. Kalau Anda ingin belajar tentang sesuatu atau bahkan ingin bertanya, hindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada esensinya. Yang tidak ada manfaatnya. Di antara yang tidak ada manfaatnya itu terbagi pada dua bagian. Hati-hati. Satu, pertanyaan yang tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan peningkatan iman plus amal soleh kita. Jadi kalaupun misalnya Anda ingin mengajukan pertanyaan dan sebagainya, cari pertanyaan-pertanyaan terbaik yang dengan pertanyaan itu ada jawaban yang bisa meningkatkan iman dan memotivasi kita untuk beramal soleh. Jadi jangan pernah Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya hubungannya nggak ada dengan amal soleh kita. Seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ya kemudian bertanya pada sesuatu yang para ulama pun menjaga itu supaya tidak tersebar di awam. Seperti pertanyaan begini misalnya, di mana orang tua Rasulullah? Apakah di surga atau selain daripada itu atau di neraka, gitu kan? Terus saya seringkali mendengar kalimat-kalimat itu ditanyakan. Padahal itu dari dulu dijaga oleh para ulama supaya nggak banyak didiskusikan di awam, nggak ada hubungannya. Emang apa hubungannya dengan antum? Kalau orang tua beliau ada di surga atau di tempat selainnya, apakah ada kaitan dengan Anda? Apa bisa meningkatkan iman Anda? Kan tidak ada. Apa bisa meningkatkan amal soleh Anda? Kan tidak ada. Jadi ini sebetulnya perdebatan sudah lama di kalangan para ulama. Karena ada satu kitab hadis di hadis Muslim menyebutkan beliau termasuk di tempat yang tertentu, di hadis lain disebutkan beliau di kalangan ahli fatwa, didiskusikanlah oleh para ulama untuk beristinbat ahkam saja, bukan untuk menentukan ada di mana, untuk meraih kesimpulan hukum. Dan itu tidak ditampilkan di awam sehingga tidak menjadi perdebatan-perdebatan yang nggak ada korelasinya dengan peningkatan amal. Ya, kalaupun misalnya bukan di surga atau di tempat lain, maka sudahlah cukup bagi kita untuk mengetahui, selesai. Kalau beliau ahli fatwa kemudian ada di surga, ya sudah selesai juga, nggak ada hubungan dengan kita. Jadi jangan sampai antum karena hanya ingin begini, hanya ingin begitu, memperdebatkan sesuatu yang sebetulnya nggak ada korelasinya dengan peningkatan amalan kita. Ya, jelas sampai sini ya? Dan saya pun kalau yang seperti itu saya nggak mau jawab tuh pertanyaan-pertanyaan begitu. Untuk apa gitu kan? Saya cuma cukupkan wallahu taala alam. Allah yang lebih tahu dengan keadaannya. Ya, dan antum juga harus berpikir bahwa, ya mohon maaf, Anda punya orang tua. Orang tua Anda mungkin pernah punya masalah misalnya kan? Masalah yang cukup fatal. Kemudian ada orang-orang membicarakan orang tua Anda di hadapan Anda. Dan dibahas itu, penyimpang, orang tuanya begini, orang tua antum begini. Bagaimana perasaan Anda selaku anaknya? Ikrimah punya bapak namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu musuh luar biasa kepada Nabi. Banyak sekali pertentangan dengan Rasulullah SAW. Tapi Nabi tidak pernah mengungkit Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Sekarang Anda ingin membahas orang tua Nabi yang Anda hukumi begini, yang disebut orang tuanya Rasulullah SAW. Bagaimana perasaan Rasulullah ketika Anda sebutkan itu? Jadi kadang-kadang harus ada adab dalam kita membahas sesuatu yang tidak penting, sudah tinggalkan, cukupkan. Apalagi yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui perkaranya. Adapun lisan Anda yang mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, itu ada bahasan-bahasan lain yang lebih khusus, yang tidak seharusnya kita bahas dengan lebih dalam. Jelas sampai sini? Yang kedua, pertanyaan yang bukan tidak sekedar tidak ada jawabannya, tidak ada esensinya, tidak ada korelasi langsung dengan syariat. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan syariat, dengan ketentuan agama, antum tanyakan misalnya dalam pembahasan syariat, ini nggak penting. Makanya kata Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya tanda keislaman seseorang meninggalkan hal yang tidak ada esensinya, yang nggak penting. Ya. Kita sedang ta'lim misalnya, Imam Syafi'i dulu pernah ta'lim, pernah mengajar. Begitu sedang mengajar ditanya, ya Syekh, bertanya seorang, kenapa katanya? Kenapa anjing kalau pipis kakinya ngangkat satu begini katanya? Maka Imam Syafi'i katakan, ini nggak ada hubungan dengan saya, tanyakan yang lain katanya. Ya. Jadi ini nggak ada esensinya di sini. Ini beberapa hal yang pernah dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kalau Anda ingin bertanya, khususnya dalam sesi pengajian, cari pertanyaan yang membuat iman kita meningkat. Ustaz, bagaimana cara tahajudnya Nabi? Ustaz, bagaimana cara tilawahnya Nabi? Ustaz, bagaimana Nabi bersikap di rumah tangganya? Ustaz, bagaimana cara Nabi menghindari riba? Ustaz, bagaimana? Itu lebih bagus gitu. Sehingga ketika kita ambil ada jawaban, kita bisa langsung terapkan. Ustaz, bagaimana cara jalannya Nabi? Ustaz, bagaimana cara senyumnya Nabi? Ustaz, kalau Nabi makan buah, ada nggak buahnya? Buah apa yang dimakan? Ini ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari situ. Paham di sini?